Iya, bahkan sampai sekarang kadang-kadang juga masih ngerasa. Tentunya saya pernah. Pasti pernah dong. Pasti setiap orang pernah merasakan insecure. Gitu juga dengan saya. Dulu itu pernah waktu SMP, itu tuh aku kayak masih kecil, masih pendek, terus kayak banyak yang bilang aku kurus, kayak ada yang juga yang bilang Lidi lah apalah, cuman sih aku sih kayak nanggepinnya itu bercanda, jadi kayak ya aku insecure, cuman aku nggak yang insecure banget sih. Jadi waktu itu sebelum akhir-akhir ini kayak aku belum pernah bukan belum pernah, cuman muka aku sebelumnya mulus dan tiba-tiba waktu PAS itu kan lagi masa stres dan banyak pikiran banget dan tiba-tiba muka aku jadi berjerawat, breakout dan lain-lain. Terus tiba-tiba orang-orang tuh kayak pada bilang, "Meh, kok mukamu jerawatan, kok nggak semulus dulu, kok tiba-tiba muncul banyak gini kayak tiba-tiba gitu." Terus habis itu kayak kok iteman toh mukamu gitu. Itu bahkan bukan orang lain yang bilang tapi temen deket gitu. Terus habis itu kayak aku awalnya biasa aja, cuman lama-lama banyak banget yang ngomong kayak gitu, kayak aku jadi mikir emang separah itu ya jerawatku, emang aku nggak pantas ya punya jerawat ini, emang aku tuh jelek banget ya, emang buruk banget di mata mereka, emang harus secantik apa tuh biar diapresiasi sama orang-orang. Awalnya pas masuk SMA, rambutku tuh panjang banget. Terus rambutku thick, tebal. Dan tiap orang mungkin nggak bisa nerima kamu dengan apa adanya kamu seperti itu. Dulu pernah, kalau dikepang, dibilangin, terus diejek-ejekin. Kalau dikuncir juga, kalau digerai juga. Terus aku harus gimana? Botak. Ntar juga kan. I don't know what to say exactly. Terus tiap mau keluar kelas, buat sholat atau buat ke kantin buat makan pasti nggak berani. Semenjak itu pernah sekali sampai nggak mau masuk sekolah gara-gara itu. Pernah disuruh sampai pindah sekolah gara-gara itu. Tiap malam sedih, sakit hati, nangis, mencoba kayak nyatok, terus hairstyling that look better than me, like no one will judge me for that way. That's it. Yang pertama karena fisik. Pasti mungkin bagi sebagian orang punya postur tubuh yang tinggi terus kurus itu mungkin kayak idaman banget gitu, tapi buat aku nggak, no, I don't get it gitu. Sering banget dikatain kayak apa sih kayak lidi gitu, kayak tiang, bikin sakit hati banget pasti. Dan yang paling sering itu kayak kamu badannya kecil kayak gini, kamu nggak dikasih makan sama orang tuamu ya. Terus perasaan gen orang tuamu juga nggak kayak bini-bini amat, kok kamu bisa punya postur tubuh yang kayak gini gitu. Yang pertama itu soal fisik. Aku punya banyak banget bekas luka di kaki. Dan aku tuh waktu ngedapetin bekas luka itu aku tuh ngerasa kayak kenapa gitu, kenapa aku nggak kayak cewek-cewek cantik yang lain gitu. Aku tuh pernah ngerasa kayak gitu. Terus selain itu juga aku suka membandingin diri aku dan juga dibandingin sama orang lain. Ketika aku lihat orang lain lebih sukses dari aku, itu selain itu aku juga sama orang terdekatku ada yang suka bandingin aku sama orang lain, kayak misalnya kamu harus pede kayak dia, kamu harus sepinter dia, kamu harus seperfect dia, pokoknya kayak gitu.
Dan waktu aku nge-push diri aku sendiri buat bisa kayak gitu, aku tuh malah ngerasa tambah down. Dan aku tuh ngerasa kayak apa sih yang bisa aku banggain dari diri aku. Jadi aku pernah berada di satu titik di mana aku ditolak oleh orang-orang yang justru paling dekat sama aku. Aku sebenarnya percaya banget sama mereka, mereka inspirasiku. Tapi dalam satu titik mereka turns back against me. Aku dipandang remeh, nggak layak, nggak cukup, kurang. Dan dari situ aku terus mempertanyakan, sebenarnya berapa sih betapa berharganya diriku ini? Apakah aku emang nggak seberharga itu di mata orang lain? Apakah aku emang kurang? Apa aku emang nggak cukup? Apakah memang orang lain lebih bagus daripada aku? Let's go buka suara. Ya, halo guys, balik lagi bersama gua di Bim Salabim Channel. Balik lagi bersama gua, Bima. Hari ini adalah konten yang baru dari Bim Salabim, yaitu konten namanya buka suara. Karena setiap orang dari kita itu berhak membuka suara kita, berhak speak up apapun tentang opini, tentang asumsi, tentang hal apapun, baik itu benar atau salah. Jadi bisa kita lihat nanti banyak-banyak banget share-share atau pengalaman yang bakal kita share dari bintang tamu yang sangat-sangat profesional dan pokoknya seru banget pokoknya. Hari ini gue kedatangan namanya Mbak Kalista. Halo Mbak Kalista. Halo Mas Bima. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, lemas. Lagi puasa ya? Lagi puasa juga. Oh, lagi puasa ya? Sebenarnya tadi ada beberapa pasien. Dan karena kerjaanmu ngomong kan, Oh, iya. lumayan terkuras energinya. Oh gitu, oke mantap. Ya, aus aja. Jadi sebelumnya Mbak Kalista ini adalah seorang psikologi ya Mbak ya? Psikolog. Jadi, psikolog, ya psikolog ngambilnya S2 tentang Saya concernnya di psikolog klinis dewasa. Jadi kan psikolog sebenarnya macam-macam. Ada yang pendidikan, ada yang anak. Kalau aku khusus di dewasa. Tapi minorinya ambil pendidikan anak. Jadi sebenarnya anak sama dewasa juga sih. Oh gitu. Tapi lebih concernnya ke yang dewasa. Oke, sesuai banget dengan topik yang bakal kita bahas hari ini Mbak. Apa tuh? Jadi kan Mbak Kalista ini adalah psikolog klinis dewasa. Karena masa-masa remaja kayak kita nih, masa-masa zaman milenial kayak kita ini, jadi itu banyak banget orang-orang itu yang merasa, aduh kok gue hitam ya kelakuannya, aduh kok gue gini ya gitu, aduh kok gue nggak kayak gitu ya gitu. Jadi setiap orang itu punya rasa kayak nggak percaya diri, yang disebut insecure. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas tentang insecurity. Oke, buat kalian-kalian yang punya pengalaman, yang pernah merasakan, pasti setiap orang pernah merasakan ya? Pasti ya. Oh pasti ya, nggak bisa dipungkiri ya. Gak bisa dipungkiri, apalagi masa-masa remaja ya, dimana kan remaja itu menjadi kayak apa ya, self center gitu ya. Pengen semua orang tuh memperhatikan dia. Kemudian juga ditambah lagi lingkungan sosial kita yang punya reframing kalau yang namanya cantik tuh idealnya tuh harus kulitnya putih, langsing gitu. Itu sebenarnya dibentuk banyak hal ya. Kayak misalnya iklan. Coba deh lihat iklan, perhatiin iklan. Pasti ada hand body untuk pemutih atau bahan-bahan atau misalnya obat-obat untuk peninggi atau bikin kurus kayak gitu-gitu kan. Itu secara tidak langsung membentuk framing bahwa oh berarti yang namanya body yang ideal itu yang kurus, yang langsing, yang kulitnya putih. Wah, Ya. iya benar. Nah, itu. Jadi berarti ada satuan meteran ya, yang maksudnya yang mengharuskan seseorang tuh, Iya. oh kalau dibilang cantik tuh putih, oh kalau yang dibilang cantik tuh harus kurus ideal. Nah, buat kalian-kalian yang pernah merasakan seperti itu, hari ini kita bakal kupas tuntas tentang insecurity, oke? Bersama Mbak Kalista, oke? Sebelum kalian dengar ini semua, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk membantu konten ini supaya terus berkembang, oke? Oke, terus langsung aja kita akan mulai dialog kali ini atau buka suara kali ini tentang insecurity bersama Mbak Kalista, oke Mbak? Oke, sebenarnya sih kalau dari insecurity ini ya sebenarnya kan kalau pasti kan setiap orang pernah merasakan insecure ya Mbak ya, termasuk salah satunya kita gitu kan. Jadi kayak kita ngerasa kayak kurang percaya diri gitu kan. Nah sebenarnya itu kalau dari segi psikologis nih Mbak, maksudnya insecurity itu gimana sih atau apa sih gimana gitu? Jadi perlu dipahami dulu bahwa
setiap manusia itu punya basic needs namanya, atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, di mana kalau misalnya tidak terpenuhi artinya berarti akan ada sesuatu yang menyimpang nih, perilaku yang menyimpang di dalamnya. Nah, basic needs sendiri itu ada 5 nih. Jadi dikenal sama teori hierarchy of needs. Pernah mungkin dengar ya dari Maslow. Nah, yang pertama itu kan ada teori tentang needs yang berhubungan dengan kondisi fisiologis, makan, minum, sandang, pangan, kesehatan, dan lain-lain. Naik lagi nih ke tahapan berikutnya adalah tahapan secure, di mana ternyata setelah kebutuhan fisiologis kita terpenuhi, ada kebutuhan lain yang meningkat yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan secure. Makanya ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, muncullah tadi insecurity, karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Dan ini semua orang harus memenuhi itu, gitu. Jadi insecurity itu hadir ya karena kebutuhan itu tidak terpenuhi, kebutuhan rasa aman itu tidak terpenuhi. Disebutin sebenarnya kalau di kata lain dari insecurity kan mungkin bahasa psikologis ya, mungkin kalau dari bahasa awam itu nggak percaya diri gitu, nggak pedean. Salah satu cirinya itu. Oh, salah satu cirinya itu ya, berarti nggak pedean gitu ya. Nggak pede karena rasa amannya kan tidak terpenuhi gitu ya. Jadi muncullah itu gejalanya nggak pede, merasa tidak mendapatkan dukungan, merasa tidak diperhatikan, merasa nggak percaya diri akhirnya. Oh gitu, jadi sebenarnya insecure itu adalah salah satu bagian dari kebutuhan kita sebenarnya. Karena ada yang nggak terpenuhi, jadinya insecurity atau nggak rasa percaya diri ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau emang sebenarnya tuh tapi kalau dari segi maksudnya Mbak, kan insecure itu ada berbagai macam ya. Betul. Ada yang maksudnya kebutuhan diri sendiri, ada kebutuhan kok gue nggak sekaya orang lain, Betul. kok dia gue nggak bisa ya kayak dia gitu kan. Nah itu sebenarnya ada berapa macam sih Mbak dari insecure itu, bagian-bagiannya kayak gitu? Kalau insecurity sendiri itu sebenarnya ada macam-macam ya. Mungkin kalau misalnya dibagi menjadi part-part tertentu itu mungkin ada 3 bagian ya. Let's say itu ada 3 layer lah misalnya gitu ya. Ada yang berhubungan dengan innernya dia, ada yang berhubungan dengan outernya dia, atau yang berhubungan dengan socialize-nya dia atau kehidupan sociality-nya dia. Inner misalnya contohnya apa? Insecurity yang berhubungan dengan kepercayaan diri, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama diri dia, Diri sendiri ya? kepercayaan dirinya dan lain-lain. Nah, kemudian sosialis kayak apa? Yang berhubungan dengan hal-hal sosialnya dia, misalnya pertemanan, hubungan dan lain-lain. Misalnya si anak ini jadi korban bullying, nah berarti salah satu insecurity yang berhubungan dengan kehidupan sosialnya dia. Oh berarti sociality itu sangat berpengaruh ya Mbak? Berarti Berpengaruh. jadi teman-teman kita ini juga berpengaruh terhadap pembentukan diri kita juga sendiri ya? Iya benar, apalagi kan yang namanya remaja itu waktunya lebih banyak di luar ya daripada di rumah gitu. Nah kemudian yang ketiga tadi yang saya bilang outer dari insecurity. Outer tuh kayak contohnya apa? Misalnya ketakutan akan atau perasaan tidak aman akan masa depan. Mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan pekerjaan, mengkhawatirkan kuliah yang belum selesai. Segala sesuatu yang di luar dirinya dia itu outer insecurity. Oh gitu, jadi ada 3 bagian teman-teman. Jadi ada inner, outer, dan sociality gitu. Dari ketiga itu sebenarnya Mbak, dari setiap orang itu dari mungkin data atau gimana pun itu biasanya itu paling banyak tuh ke arah mana? Ke arah inner kah atau sociality atau ke outernya? Sebenarnya dari kebanyakan orang tuh insecure itu dari mana sih? Kalau soal data sih persentasenya belum pernah ya nemu jawaban yang pasti gitu. Misalnya inner lebih banyak atau outernya lebih banyak, belum pernah sih. Mungkin ada di jurnal tapi belum pernah baca. Tapi yang pasti hampir semua komponen itu ada di remaja gitu. Karena ya gimana ya, ketiganya kan komponen yang cukup holistik, yang cukup hadir di kehidupan remaja gitu. Apalagi yang sekarang cukup menjadi isu di remaja itu tentang body image kan, yang tadi dibilang merasa hitam tuh nggak cantik, gundul tuh nggak cantik gitu. Jadi yang namanya body image itu kan bagaimana sikap mental kita ya. Jadi yang salah sebenarnya bukan hitamnya, bukan kurusnya, bukan gendutnya, tapi bagaimana kita memandang itu semua gitu sehingga merasa itu semua tuh nggak bagus, nggak ideal gitu. Jadilah masalah gitu. Padahal orang lain belum tentu nganggap hitam itu jelek, gendut itu jelek gitu. Oh benar juga ya. Jadi dampaknya juga luas juga ya sebenarnya. Sebenarnya nih teman-teman, dari perkataan teman-teman ini, misalnya kita dalam berteman nih ya, dari contohnya kasus bullying ya Mbak. Makanya kan banyak banget sekarang yang kasus-kasus bullying itu bisa sampai berakibat sampai bunuh diri gitu kan. Nah sebenarnya mulutmu harimau teman-teman. Jadi kalau tetaplah jangan ini. Misalkan kadang-kadang kalau kita berteman nih, misalkan ada aja orang yang ngatain, kok lu hitam sih? Menurut dia tuh ngomong kayak gitu biasa aja ya Mbak ya. Padahal tuh kalau kita merasakan, kok lu hitam sih?
Nah kita kalau punya ada rasa nggak percaya diri, oh iya kok gue hitam ya. Nah itu sebenarnya fatal ya Mbak ya. Jadi gimana tuh Mbak? Sebenarnya cara biar menghadapi kayak gitu, pasti kan kita di pertemanan itu punya lah kayak gitu teman-teman yang ada asal jeplak segala macam kayak gitu. Sebenarnya gimana sih Mbak cara mengatasinya kayak gitu? Benar. Yang kayak gitu kan sebenarnya di luar kontrol kita ya, kita nggak bisa ya ngontrol, lo diam jangan ngatain gue hitam kan nggak bisa. Iya benar. Apalagi tuh remaja kan itu tadi yang aku bilang self centernya cukup besar gitu. Dulu aja waktu SMP tuh aku jerawatan breakout parah gitu ya. Dan itu sangat menjadi masalah besar buatku sehingga menutup diri dari pergaulan, nggak perform di sekolah, terus prestasi akhirnya juga jadi nggak muncul gara-gara nggak pede gitu kan. Nah kita nggak bisa tuh ngontrol semua orang biar diam tutup mulutnya gitu. Tapi ya yang bisa kita lakukan ya kita cari nih potensi apa yang bisa maksimal dan nggak fokus ke situ gitu. Mungkin remaja atau misalnya pelaku bullying ini nggak sadar ya kalau sebenarnya bullying itu nggak melulu soal kekerasan fisik ya. Iya, betul. Kekerasan verbal itu jauh lebih jahat. Lebih sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Karena nggak kelihatan. Benar. Kalau fisik kan ada ya bukti. Jejasnya ya, ada buktinya. Ada, gitu. Yang verbal ini sih sebenarnya. Ada lagi juga yang lain bentuk pengabaian juga salah satunya itu juga bentuk bullying itu. Jadi misalnya nggak diajak main, dikucilkan, dijauhkan gitu ya. Itu kan salah satu tanda bullying juga. Jadi kalau misalnya menjadi korban bullying, maka ya gitu tadi kalau bisa cari lingkungan yang lebih sehat, cari pertemanan yang lebih sehat. Circle yang berbeda ya, yang support kita. Benar. Tapi kalau misalnya itu terjadi di lingkungan sekolah, speak up. Kalau misalnya nggak berani cerita ke guru, ke teman aja dulu. Nanti biar temannya yang jadi penengahnya, yang speak up ke gurunya. Pokoknya jangan diem, karena kalau misalnya diem kan kayak nyimpen luka sendirian gitu ya. Iya benar. Gitu, yang ada masalahnya nggak selesai, lukanya tetap dipikul sendiri, dan itu akan berdampak ke dewasanya. Gitu. Jadi berbekas ya. Jadi salah satunya juga teman-teman traumatik sebenarnya. Dari insecure ini salah satunya penyebabnya itu adalah trauma ya Mbak. Benar. Trauma di masa lalu ya. Dari kayak tadi korban bullying segala macam itu kan menimbulkan trauma ya Mbak. Jadi bisa membentuk salah satu insecure, salah satu penyebab dari insecure itu sendiri. Karena waktu itu ada pasienku, dia anak SMP, jadi datang ke sini nggak bicara sama sekali. Setiap ketemu sama orang nutupin matanya gitu, nutupin menghindari sangat eye contact, jadi nggak mau kontak mata ketemu mata. Ternyata ketika digali beberapa sesi, akar masalahnya adalah dulu pernah jadi korban perundingan atau bullying itu. Jadi waktu SD-nya memang sering dikata-katain sama temannya. Mungkin temannya nggak sadar kalau yang kayak gitu sebenarnya menyakitkan buat dia, tapi buat si pelaku tuh kayak biasa aja, bener. Ngatain orang ya biasa aja, tapi sakit bos. Kayak dulu kan zaman kita kecil tuh ngatain nama bapak lah. Iya benar. Nah bapaknya siapa sebutin ya kan? Emang sih Mbak. Fisik juga gitu. Oh ternyata dampaknya tuh bisa sampai sepanjang itu. Dia dari kecil kayak gitu, ternyata dampaknya sampai SMP. Dan ini kan maksudnya kita jadi membunuh dia secara tidak langsung gitu ya. Dia kan kehilangan masa depannya, kehilangan kesempatan untuk menunjukkan potensinya gitu nggak sih? Maksudnya ya yuk kita putus rantai ini gitu. Karena gini, anak-anak dengan korban bullying yang tidak ditangani dengan tepat, yang tidak mendapatkan penanganan, memiliki potensi menjadi seorang pelaku juga gitu. Buat balas dendam ya. Sebenarnya gue dulu digituin, jadi gue harus gituin orang lain, bener ya seperti itu ya. Ada potensi ke sana gitu. Jadi yuk kita sama-sama putus rantai ini dengan menyadari bahwa ini perilaku yang tidak tepat, kita ganti ke yang lain gitu. Gitu. Jadi tuh teman-teman, jadi bullying itu sebenarnya kayak lingkaran setan gitu loh, muter aja ya. Jadi gitu-gitu aja terus ya. Jadi ketika dibully nanti dia bakal ngebully temennya lagi kayak gitu. Sebenarnya Mbak kalau dari trauma psikis ya, itu kan termasuk dari bagian trauma psikis ya Mbak. Itu tuh bisa bertahan berapa lama Mbak? Kan ada setiap orang ya, yang kayak tadi SD sampai SMP pun dia masih merasa. Bisa nggak sih ketika dari SD sering digimanain sampai akhirnya sampai dewasa pun dia akhirnya? Benar, sangat mungkin bisa. Jadi banyak sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi, misalnya kepribadiannya si individu tersebut. Itu kan ada individu yang tipikalnya introvert gitu. Dia nggak punya ruang untuk mengekspresikan perasaannya, sehingga perasaan sedih, bahagia ataupun sakit itu dipendam sendiri, nggak ada ruang tuh buat itu.
sehingga ya udah sampai dewasa pun mungkin lukanya nggak selesai. Iya. Tapi mungkin ada tipe yang kebalikannya, dikatain sih memang, tapi karena kepribadian yang cukup mudah terbuka dengan orang lain, kalau misalnya sedih, senang, marah diungkapkan, disampaikan, sehingga mungkin prosesnya jauh lebih mudah dihadapi daripada orang yang tadi yang introvert tadi. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi banyak sih, Banyak dari ya? kepribadian atau pola asuh. Misalnya ada orang yang support system dari keluarganya cukup bagus gitu, sehingga walaupun dia dapat perundingan di luar, tapi ketika pulang ke rumah dia merasa aman, merasa nyaman, mungkin proses healingnya jauh lebih mudah gitu. Merasa terpenuhi ya, Benar. di rumah merasa terpenuhi akan kebutuhan keamanan tadi, dia bisa cerita seperti itu. Yang combo adalah udah mah dia jadi korban. Korban. Terus support dari keluarganya ternyata nggak Cuek, bagus. biasa aja, benar, Oh, keluarganya. Iya, dia nggak mau cerita ke keluarganya, ke gurunya juga selalu disalah-salahin misalnya sama Iya. gurunya. Oh ya udah itu pas alhamdulillah sampai dewasa kita nggak pernah bisa ngebayangin ya orang kayak gimana nantinya. Oh gitu ya, benar. Jadi emang sebenarnya banyak ya Mbak ya. Berarti Banyak. sebenarnya kalau dari kayak tadi Diron itu penyebabnya banyak ya Mbak? Penyebabnya Penyebabnya banyak. banyak. Jadi dari berbagai macam faktor Betul, gitu ya. faktor yang mempengaruhinya ya. Nah, untuk anak muda nih Mbak, kita ini kan nggak bisa lepas dari media sosial, bener nggak? Betul. Buka HP, WhatsApp, Instagram segala macam ya kan. Dan apalagi nih Mbak, di Instagram itu maksudnya pasti kan orang mau mengupload atau men-share itu Sisi hanya ke terbaiknya. sisi terbaiknya atau sisi ya kebahagiaannya Betul, gitu. betul. Jadi intinya itu sosmed itu intinya kayak cuma pamer lah gitu. Nah, ada tipikal orang yang langsung melihat orang kayak gini kan, kok dia bisa ya followersnya banyak, kok dia bisa ya fotonya bagus. Nah, itu kan jadi salah satu insecure ya. Sebenarnya dampaknya secara luas itu media sosial berpengaruh nggak sih terhadap insecure? Sangat berpengaruh, bahkan disadari atau tidak media sosial ini seperti membentuk standar baru gitu ya. Kalau yang namanya cantik tuh berarti likes atau subscribe atau lain-lainnya tuh banyak gitu, sehingga ketika kita upload foto atau gambar gitu terus likes-nya sedikit disadari tunggu kok dikit ya gitu sih. Makanya mungkin si Instagram juga mengevaluasi itu karena udah sampai isunya di situ kan. Oh, Jadi gitu. Instagram pun dulu kan kalau misalnya kelihatan ya berapa orang yang likes gitu ya. Kalau sekarang kan diumpetin kan cuma misalnya Bima and others like your post gitu-gitu. Iya, Nggak ada betul, angkanya betul. gitu. Betul. Karena isunya sudah sampai sana. Banyak remaja, banyak orang, banyak user dari si Instagram ini merasa ketika tidak banyak yang likes berarti dia jelek gitu. Wow. Sudah sampai sejauh itu gitu. Jadi kayak sosial media itu membentuk framing bahwa yang namanya cantik tuh yang seperti itu. Banyak like-nya gitu ya. Sampai ada istilah orang cantik tuh hidupnya mudah gitu. Iya, Orang benar, ganteng tuh benar, hidupnya benar. mudah gitu. Sampai segitunya memang. Apalagi pengguna sosial media kan lebih banyak milenial ya, Gen Iya Z, betul, Gen Z pasti ini ya. Gen Z lah ini ke bawah Gen Z. kayak gitu. Itu sih sebenarnya dampaknya cukup besar, bahkan sangat besar gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya sudah sampai ke adiksi itu udah masuk ke patologi di kondisi psikologisnya. Oh, gitu. Sampai ada kriteria adiksi gitu khusus untuk Adiksi terhadap sosmed. terhadap sosmed. Nggak hanya game ya, game kan udah banyak nih. Game tuh sampai keterusan segala Iya, macam, iya, sampai lupa benar. segalanya ya kan. Ternyata ada adiksi terhadap Iya, sosial mungkin media. Pernah dengar istilah FOMO ya, fear of missing out. Pernah dengar gak istilah Belum, itu? belum. Gimana, Kak? Anak-anak milenial tuh cukup familiar dengan istilah itu. Jadi mereka akan sangat merasa insecure, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman kalau belum ngecek ini, belum update segala sesuatunya dari sosmed. Hati-hati. Hati-hati teman-teman, itu dia salah satu bagiannya dampak dari Iya. insecure itu Sampai ternyata. kayak nggak bisa kalau nggak buka nih. Gitu misalnya, let's say 2 jam aja misalnya nggak pegang handphone, nyariin. Nah, hati-hati itu udah mulai masuk ke ciri-ciri dari Oh gitu, saya juga termasuk kayak gitu loh Mbak. Karena saya ini ya, kalau saya tuh khawatir kalau ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet Iya zaman kan? sekarang. Iya, Iya. iya. Kalau zaman dulu ketinggalan dompet bingung mau jadi Iya, apa. benar. Zaman sekarang ya Mbak, Ketinggalan apalagi handphone. zamannya digital, uang digital Benar, segala macam. benar, Jadi benar. ketinggalan dompet pun ya udah biasa aja. Tapi ketika kita ketinggalan handphone, paniknya setengah mampus ya kan. Iya. Bingung mau buka apa nggak bisa, ini apa segala macam nggak bisa karena semua kebutuhannya di Iya, handphone Mbak, kayak benar, gitu ya. benar. Jadi apa ya, bijaklah ya bersosial media gitu. Instagram perlu memang buat bersosialisasi, tapi dia bukan segalanya. Tidak banyak likes bukan berarti kita jelek juga. Betul. Gitu sih. Tuh teman-teman, karena sebenarnya Mbak ya, kalau menurutku teman di dunia nyata itu lebih penting dibandingkan teman di dunia media sosial, di dunia maya gitu Mbak. Karena ibaratnya ketika kita ada di dunia nyata, maksudnya berteman dengan banyak teman itu lebih asik, lebih seru gitu. Dulu zaman-zamannya kita dulu belum ada media sosial, maksudnya masih sedikit gitu kan.
itu main tuh lebih sering dibandingkan kita harus mengurung diri di rumah segala macam. Yang penting kita buka media sosial kayak gitu. Dan ini sih kita nggak bisa melihat ekspresi langsung orangnya ya. Kalau misalnya pakai sosmed kita nggak tahu ya dia tulis WK apa benar dia ketawa Benar ya. gitu LOL apa benar dia ketawanya sampai keluar air mata kan kelihatan. Oh, gitu. Kalau interaksi langsung kan jauh Betul. lebih nyaman, kita bisa lihat ekspresi. Nah betul. Nah jadi Mbak untuk di media sosial sendiri, jadi kan juga emang banyak juga sebenarnya kasus bullying di media sosial. Cyberbullying. Cyberbullying. Jadi jempol ini lebih jahat sebenarnya dari lidah juga Mbak. Sekarang tuh trennya lebih jahat ya. Benar. Kayak Abu Lahab nih dia jalan. Abu Lahab aja minder ya. Iya, benar. Jadi ibaratnya sekarang itu media sosial itu gampang banget buat ngebully orang gitu. Benar. Pakai Gimana sih pattern sebenarnya? gitu Iya ya. benar. Coba kalau iseng gitu ya lihat artis-artis itu ada aja gitu ya kayak Iya. hatersnya. Tapi pas diklik misalnya si usernya itu ternyata fake account atau Iya. sebenarnya nggak punya followers, jadi kayak dia bikin account khusus buat Ngatain orang. gitu Iya ya. benar. Sesumpat itu ya. Betul, gitu. betul. Padahal kalau ketemu langsung kayaknya nggak segitu. Gak berani ya. juga. Ada misalkan artis ya, ketika di media sosial dibully segala macam, dikata-katain sampai keluarganya, anaknya gitu kan. Nah ketika dia ketemu si artis itu, ujungnya Mbak minta foto. Benar. Iya benar. Iya. Nah sebenarnya Mbak kalau dari kayak gitu kan juga bisa membuat orang jadi insecure Mbak. Balik lagi kan ya. Nah sebenarnya tadi kan Mbak bilang kan bijak dalam bersosial media. Gitu. Dan kita pun nggak terlepas dari like and dislike seseorang. Gitu. Betul. Jadi gimana sih ya, dengan berbijak, maksudnya bijak dalam media sosial itu menurut Mbak Kalista itu seperti apa sih, gimana sih kayak gitu? Dan nanggepinnya gitu loh, apakah perlu ditanggepin segala macam atau ya udahlah kita bodo amat lah, yang penting gua ngelakuin apa yang gua suka dan ya udahlah pas ngelayan orang lain gitu kan? Gimana? Gini, iya yang tadi aku bilang bahwa kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita nggak bisa mengontrol jempolnya orang lain, maka fokuslah pada hal-hal yang di dalam kendali kita. Dalam kendali kita contohnya apa? Kita bisa kok, misalnya kalau belum siap di kata-katanya sama haters, berarti ya udah private aja accountnya. Gitu. Atau kita belum siap mendapatkan komentar yang jelek, ya udah berarti di mute aja komennya, kan simple gitu. Terus juga kita bisa kok menentukan siapa aja orang-orang yang mau kita follow gitu sesuai dengan frekuensinya kita gitu. Kalau nggak suka sama artis yang ini ya udah nggak usah follow. Atau misalnya nggak usah follow lah akun-akun yang misalnya lambe-lambean gitu ya, karena kan lebih banyak ngomongin orang dan itu juga bawa vibe-nya ke kita juga jadinya negatif, jadinya juga pengen kepoin hidup orang gitu kan. Sama ini sih batasi waktu ya, kita harus tahu kapasitas kita di mana. Sosial media itu jangan sampai ditaruh di first priority gitu, jangan sampai ditaruh di nomor satu, kecuali kalau memang kita menjadikan itu sebagai ladang usaha jualan misalnya gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya fungsinya sebagai penunjang kehidupan sosial ya jangan sampai ditaruh pertama gitu, jangan sampai menggantikan posisi ketemu langsung. Betul. Gitu sih. Karena sebenarnya media sosial itu menjauhkan yang dekat, Iya, mendekatkan yang jauh, bener ya Mbak ya. Bener. Tuh, jadi teman-teman, jadi kalau emang nggak suka atau nggak segala macam, kalian nggak usah lah, maksudnya ngebully ya kan. Bisa close friends segala macam Iya, ya, Mbak iya, ya. bener. Di Instagram bisa share ceritanya ke beberapa orang aja, bisa private orangnya kayak gitu kan. Jadi semua itu tergantung dari pilihan kitanya sendiri. Jadi jangan menilai, maksudnya benar kata Mbak Kalista, jadi kita nggak bisa ngebungkam mulut orang lain, tapi kita bisa membatasi diri kita. Betul ya Fokus Mbak ke ya? hal-hal yang di dalam kendali kita. Betul, kayak gitu. Nah, beranjak kalau tadi kan sudah kayak penyebab-penyebabnya ya, Mbak ya. Jadi banyak sebenarnya dampak-dampak dari insecure pun banyak ya Mbak ya sebenarnya. Nah, kita sekarang ngebahas tentang dampak Mbak. Dampak dari insecure itu yang terparah yang pernah Mbak tahu itu apa sih Mbak? Kalau sebenarnya beda usia akan beda dampak, beda jenis kelamin aja hampir dampaknya tuh beda-beda. Beda ya? kan? Dan kebanyakan, sorry Mbak kepotong, jadi kebanyakan yang insecure itu, kalau membahas tentang jenis kelamin, cewek atau cowok? Kalau penelitian atau data aku belum pernah baca, tapi sejauh ini yang pernah hadir ke sini ke Poli gitu ya, yang pernah aku temui juga dalam kasus-kasus psikologi ya, kebanyakan adalah wanita. Wanita, tuh teman-teman. Jadi yang buat para kaum hawa, kurangin lah insecure-nya. Jadi kalian harus banget nonton video ini, nanti bakal dikasih tips dan trik sama Mbak Kalista nih gimana sih caranya, atau kalian ada yang mau konsultasi ya Mbak ya. Nah sekarang kita lanjut lagi Mbak ke dampak tadi ya. Nah, dampaknya secara gak langsung juga banyak, secara langsung juga ada. Nah dampak terparah yang pernah Mbak tahu gitu.
yang pernah aku temui itu yang tadi diceritakan bahwa oh ternyata sampai segitunya ya, jadi si anak ini tuh nggak mau ketemu sama orang lain, bahkan nggak mau ketemu eye Tatap contact mata atau gitu tatap ya. mata sama orang lain. Jadi kalau misalnya dia ketemu sama orang asing benar-benar diam, nggak ada omongan apa-apa, tapi ketika dia balik lagi ke rumah ya udah dia kayak anak-anak normal pada umumnya. Berarti kan dia merasa bahwa ketika pintu rumah terbuka berarti itu adalah hal-hal yang mengancam buat dia, hal-hal yang membuat dia menjadi insecure, dan satu-satunya tempat aman itu adalah di rumah. Padahal kan ini anak masih panjang nih, masih akan terus bertumbuh jadi dewasa. Coba bayangin gimana nanti dia dewasa bisa. Benar. Kalau dia ansos jadinya yang jadi antisosial segala macam. Jadi karena trauma itu tadi dia menyebabkan antisosial. Pernah nggak Mbak ada orang insecure sampai menyebabkan bunuh diri? Kalau yang sampai bunuh diri sih aku belum pernah ketemu, walaupun di datanya ada ya. Tapi yang paling pernah aku temui di perempuan itu sampai ke bulimia. Mungkin pernah dengar ya, ada bulimia sama anoreksia, salah satu gangguan makan. Dimana si anak ini merasa bahwa figur ideal, wanita ideal itu adalah yang langsing. Which is sebenarnya si anak ini secara BMI ya, yang body mass index itu secara pengukuran itu masuknya ke kategori ideal, tapi citra dirinya dia merasa bahwa dia tuh gak ideal karena gambarannya dia tuh yang ada di Instagram, yang ada di sosial media, sehingga dia punya gangguan makan. Dia makan yang banyak, terus dia pakai alat atau obat pencahar buat bisa keluar lagi, atau misalnya masukin tangannya ke mulutnya biar muntah lagi, tapi dorongan dia buat makan itu besar. Gitu. Jadi dia makan yang banyak sampai kenyang, nanti udah kenyang dikeluarin lagi. Oh begitu, ada ya sampai kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu. Waduh, bahaya banget sebenarnya juga, emang sebenarnya bahaya banget ya Mbak ya. Bener-bener. Mungkin nanti bisa sambil dicari tuh anoreksia. Yang satu anoreksia, yang satu bulimia nervosa namanya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari dampaknya itu secara luas juga banyak. Kalau dari dampak kayak bullying itu kan pernah aku dengar sih Mbak ya. Jadi dampak bullying itu sampai menyebabkan orang gantung diri. Jadi remaja itu, jadi karena dibully teman-temannya dia nggak mau berteman sama siapapun karena dibully terus, akhirnya dia gantung diri Mbak maksudnya. Jadi sampai sejauh itu loh dampaknya teman-teman, dari sebenarnya kayak dari perkataan kita segala macam, jempol kita di sosial media itu bisa menyebabkan orang, salah satunya paling jauh tuh depresi ya Mbak ya. Benar-benar. Cuma gini ya, kalau kita jadi orang tua gitu, kadang-kadang sulit juga ya mengontrol anak tuh untuk aman di sekolah, karena kan mungkin pengawasan di sekolah juga terbatas gitu ya. Dulu harus ngawasin banyak orang gitu. Tapi ini masih apa ya? Kalau secara pribadi gitu, aku lebih bahagia mungkin melihat anakku mampu melawan daripada dia diem aja kalau misalnya dibully gitu. Maka bekali dari rumah misalnya, kalau dikatain sama orang, nanti kamu bilang aja ke ibu guru atau bilang ke mama, nanti mama yang ngasih tahu ibu guru atau teman-temannya biar nggak itu lagi. Kalau misalnya nanti dipukul sama teman, pukul balik aja misalnya gitu. Atau misalnya bicara sama teman kalau kamu dipukul. Kalau misalnya temennya nggak bantuin, pukul balik aja. Karena posisinya dia melawan, bukan dia pelaku gitu. Kemudian kalau misalnya dikata-katain di sosmed, bilang ke mama gitu. Maka kedekatan sama orang tua juga komponen yang penting sih sebenarnya. Jadi sebenarnya mengharuskan diri kita tuh untuk speak up ya Mbak ya. Buka suara, kalian tuh punya suara gitu loh. Jadi jangan dipendam sendiri teman-teman semua. Jadi ketika kita merasakan sesuatu hal yang nggak nyaman, bahkan kalau dipendam sendiri itu bisa menyebabkan depresi, utarakan aja gitu loh. Karena kita semua tuh berhak bersuara gitu. Seperti konten ini, kita tuh berhak semua bersuara gitu loh. Jadi mau benar maupun salah, kita berhak berasumsi, berhak beropini kayak gitu loh. Walaupun beda sudut pandang, melihatnya segala macam kayak gitu sih. Oke, Mbak Kalisa, ada nih pertanyaan satu nih Mbak. Jadi kan kalau tadi kan kita sudah bahas tentang dari dampak-dampaknya ya. Sebenarnya tadi kan kita agak menyinggung tuh Mbak tentang ke body shaming ya. Benar nggak? Body shaming gitu, perkataan-perkataan orang, lo hitam, lo gendut gitu, lo ini gitu, lo ini. Sebenarnya aduh gimana ya? Gimana sih Mbak? Sebenarnya ada nggak sih tahapan-tahapan gitu ya, buat kayak kita menghindari kayak gitu? Menghindari perasaan dikatain orang gitu kan. Mungkin pernah nonton film Imperfect ya? Iya, benar. Imperfect. Jadi apa? Message-nya tuh dapat. Message-nya dapat banget, benar banget nih gitu. Ubah insecure menjadi bersyukur. Itu message-nya bagus banget. Jadi caranya seperti apa ya, itu tadi gimana caranya kita bisa merubah si perasaan insecure ini menjadi bersyukur. Caranya seperti apa? Pertama adalah kita belajar mencintai diri sendiri. Satu-satunya
hal yang paling mudah diucapkan tapi paling sulit dilakukan adalah mencintai diri sendiri. Kenapa susah? Karena kita selalu menjadikan diri ini sebagai alat untuk berkompetisi dengan diri sendiri, dengan orang lain. Kita selalu merasa rumput tetangga ini lebih hijau gitu. Oh, dia hebat banget ya, lulus tepat waktu. Gue apa? Gitu ya. Itu nggak sadar sih kita sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri. Maka belajarlah mencintai diri sendiri. Dengan cara apa? Misalnya kenali diri sendiri seperti apa kelebihan diri sendiri. Kadang-kadang mencari kesulitan diri sendiri atau kekurangan diri sendiri itu jauh lebih mudah dibandingkan menemukan kebaikan dari diri sendiri. Betul. Ya nggak sih? Gue tuh kurang cantik, kurang pintar, kurang apa itu mudah ditemuin. Betul. Kekurangan itu gampang untuk ditemuin ya. Tapi untuk kelebihan Mbak. Bener. Makanya ketika psikotes tuh pasti aku selalu punya spare waktu yang cukup banyak ketika menanyakan klien tentang apa hal yang positif muncul di diri kamu. Itu jauh lebih lama dibandingkan apa yang kamu kurang di diri kamu tuh lebih cepat. Lebih cepat jawabnya ya. Karena itu tadi ternyata berarti kita tuh memiliki kesulitan dalam memahami diri sendiri. Maka yuk sama-sama kita kenali potensi diri kita apa, yang baik, yang sudah positif muncul di diri kita apa. As simple as misalnya saya ini dari kecil sampai dengan remaja nih, kalau cowok gitu ya nggak pernah merokok, dan itu hal positif sebenarnya yang jarang dilakukan, yang jarang ditemui di laki-laki misalnya gitu, yang kayak gitu. Jadi pertama kenalilah diri sendiri seperti apa, kenali kelebihan diri sendiri seperti apa. Kemudian fokuslah kepada hal-hal yang di dalam kendali kita. Sekali lagi, insecure itu muncul karena kita berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kendalinya kita gitu. Kita berusaha untuk gimana caranya standar orang lain itu bisa fix in di standarnya kita gitu. Padahal kan nggak mungkin kayak gitu. Kita Betul, karena setiap orang berbeda ya Mbak. Jadi standar itu sebenarnya juga nggak mematok kita gitu loh. Jadi ya ini kalian, ini gue gitu, ya udah gitu loh. Jadi jangan ada standar, oh yang cantik mesti putih, yang ganteng mesti gini, kayak gitu ya. Itu jadi salah satu itu ya. Berarti yang pertama tuh bersyukur teman-teman. Jadi emang benar banget sih Mbak ya. Jadi kita harus kenali kelebihan hal-hal dan positif kekurangan yang ada di diri kita, kita bener. sendiri gitu. Oh nggak apa-apa gue hitam tapi gue gimana Iya, gitu. bener. Oh nggak apa-apa gue ini tapi gue bisa kok gitu ya. Jadi bisa juga nih teman-teman, ketika kita melihat orang-orang sukses, ketika kita melihat orang-orang sesuatu yang kayak gimana, pengusaha nggak mesti putih kan? Oh iya, kayak profiling. Jadi kayak berubah kayak gitu loh. Sutradara nggak mesti badannya six pack kan, kayak gitu. Jadi bener, artis nggak semuanya cantik kan, bener. dan artis nggak semuanya ganteng kan. Nah itu jadi Bener. perubahan mindset ya, Mbak. Betul. Jadi gimana ya? Toh misalnya gini, kita secara berat badan nggak ideal nih, Hmm. maka mindsetnya adalah saya merubah bentuk tubuh saya, memperbaiki kualitas tubuh saya karena saya ingin sehat, bukan karena saya ingin kurus sehingga mendapatkan pujian dari orang lain. Betul. Karena itu jauh lebih berat dibandingkan saya harus sehat gitu ya Betul. goalsnya ya. Saya memang kulitnya gelap, berarti oke gitu, kulit gelap tuh nggak masalah kok, karena memang mayoritas orang-orang Asia itu kulitnya selalu matang dan itu sangat nggak apa-apa gitu. Dan saya juga masih terlihat, coba deh ngaca gitu, apakah terlihat jelek kah gitu. Jangan-jangan sebenarnya orang lain tuh nggak memandang jelek, pikiran kita atau mindset kita yang membentuk bahwa oh saya itu jelek karena nggak sesuai sama gambaran di Instagram gitu. Iya. Saya tuh nggak putih makanya saya kelihatan jelek. Sebenarnya orangnya biasa aja, mana ada orang mikirin kamu jelek. Maksudnya kok orang juga nggak mungkin sempat sampai mikir sejauh itu, lo tuh jelek sih, dia itu hitam gitu. Jangan-jangan orang tuh nggak mikir gitu, sebenarnya biasa aja. Jadi kalau diri kita sendiri ya, aja gitu. jadi karena diri kita sendiri beranggapan, aduh kok begini banget gitu ya. Jadi kayak gimana gitu. Jadi ya padahal orang lain tuh nggak ngomong seperti itu. Padahal sebenarnya gambaran diri itu atau mindset itu kan di dalam kendalinya kita nih. Nah dirubahlah itu, karena itu di dalam kendali kita, berarti kita rubah nih. Gak apa-apa, gue kulitnya gelap tapi mungkin ada prestasi yang bisa gue tampilkan gitu. Gak apa-apa gue hitam tapi gue ranking 1 gitu kan? Iya benar. Benar, jadi ibaratnya kekurangan kita itu ditutupi dengan kelebihan kita gitu, berpikirnya seperti itu Karena ya. khawatirnya gini, kita udah fokus ke hal-hal yang negatif, yang kurang-kurangnya dari kita, sampai luputlah hal-hal yang sebenarnya menjadi potensinya kita gitu. Betul. Biasanya kan orang-orang yang badannya besar gitu, yang berat badannya besar, kadang-kadang nyaman nih kalau diajak ngobrol karena lucu gitu kan, charming, empuk kalau misalnya dicubit-cubit. Berarti ada kelebihannya. Ada kelebihannya gemuk ya.
orang ini lebih mudah sebenarnya dalam bersosialisasi, mendapatkan teman. Bisa jadi dengan luasnya kehidupan sosialnya dia memudahkan perjalanan karirnya dia, pendidikannya dia, dan lain-lain gitu sih sebenarnya. Jangan sampai hal-hal negatif atau hal-hal yang dirasa kurang sama diri sendiri justru menutupi potensi dari diri sendiri gitu. Oh gitu. Oke teman-teman semua, jadi kan kalau tadi kan kita udah bahas insecurity terhadap remaja ya atau milenial. Jadi kan milenial ini kan range umurnya panjang nih Mbak, sampai umur 35 ya kan. Oh iya, 35 itu masih 35 masih milenial. Kita masih milenial ya. Baik, baik. Jadi kan milenial ini juga banyak yang sudah berumah tangga. Mbak. Sebenarnya kalau di dewasa itu banyak nggak sih insecure dalam berumah tangga kayak gitu. Kadang-kadang ada ya satu film atau reality show ya, yang di Net TV itu tetangga masa gitu. Oh iya. Ya kan? Nah kalau ini insecure tuh beda lagi. Tetangga kok bisa beli itu, ya. Tetangga kok bisa beli mobil baru, iya. Nah kadang-kadang yang di tipe keluarga itu nih Mbak, itu termasuk dalam salah satu bagian dari insecure atau enggak sih? Pasti, betul. Karena kan itu tadi ya, basic needs-nya itu kan setiap manusia akan terus tumbuh dan berkembang. Kalau dulu kita waktu bayi makan minum aja cukup, kebutuhan kita terpenuhi. Lanjut lagi ke remaja, kita menjadi self-center orang-orang, asal itu terpenuhi maka kita naik level lagi nih berikutnya. Masa-masa dewasa itu kalau misalnya tadi kita balik lagi ke hierarchy of needs atau hierarchy kebutuhan yang Maslow tadi, setelah secure tuh ada di atasnya namanya love and belonging, di mana perasaan dicintai, perasaan dimiliki, memiliki komitmen itu sangat penting untuk orang-orang dewasa. Nah kemudian ketika hidup berumah tangga ternyata banyak lagi needs yang lain yang harus dipenuhi, punya secara sosial misalnya punya pertemanan yang cukup solid. Atau misalnya secara finansial masuk ke kondisi finansial yang cukup stabil, di mana pekerjaan udah mulai settle nih sama pasangan, kalau bisa udah punya mobil, kalau bisa rumahnya lebih bagus dari tetangga gitu kan. Nah ini sangat mungkin muncul di kondisi dewasa. Sama sih sebenarnya seperti tadi anak-anak dan remaja, fokusnya ke hal-hal yang di dalam kendalinya dia, karena biasanya memang orang tuh nggak mungkin menunjukkan sisi-sisi kekurangan dari dirinya dia. Sebagaimana kita pun pasti akan menutupi hal-hal yang kurang dari kita gitu. Bisa jadi sebenarnya si tetangga punya mobil, punya rumahnya banyak, tapi mungkin cicilannya sampai 25 tahun ke depan yang dia nggak ceritain ke kita gitu. Betul banget Mbak. Kayak gitu. Atau sebenarnya dia punya anak, hubungan sama anaknya nggak bagus, yang sebenarnya konfliknya di rumah aja, ketika keluar rumah semuanya kelihatan baik-baik aja dan itu nggak dia ceritain ke kita gitu. Jadi ya udahlah, setiap rumah tangga, setiap kondisi itu pasti ada plus minusnya gitu. Jadi kadang-kadang kelihatan kok dia harmonis gitu ya di luar. Kita nggak tahu dalamnya tiap hari bertengkar, itu panci lempar ya kan. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi ya setiap orang itu pasti menunjukkan hal-hal baik dari dirinya sendiri. Punya kecenderungan untuk menunjukkan yang terbaik. Nah terus Mbak, kalau biasanya masa remaja ya, maksudnya masa-masa menjelang mau menikah, banyak kan nih tipe-tipe, maksudnya orang itu banyak yang nanya, kapan nikah? Gitu ya enggak? Sudah nikah? Kapan punya anak gitu, ya kan? Terus udah punya anak kan nih, kapan nambah lagi gitu kan? Karena kan setiap orang tuh nggak selalu puas dengan kayak gitu. Nah itu sebenarnya juga bisa salah satu menyebabkan insecure ya Mbak ya? Dari pertanyaan kayak kapan nikah jadi beban juga sebenarnya hidup kita gitu. Curhat ya? Iya, aduh enggak juga. Enggak curhat sebenarnya. Jadi banyak juga, apalagi ya, kalau lagi Idul Fitri nih Mbak ya, ketemu om, tante, saudara segala macam, umur udah segini gitu. Ditanyain kapan nikah gitu kan, jadi kayak kita beban itu Mbak, kayak gitu. Nah itu sebenarnya gimana itu? Wow, ini sebenarnya sekaligus curhat kali ya. Iya, curhat pelan-pelan. Karena sebenarnya itu isu yang cukup beberapa tahun ini cukup relate sama hidup saya dan sama hidupku ya. Saya ini udah umur 25 ke atas tuh akan sangat mungkin dengan isu itu. Kapan nikah? Udah segini, udah umur segini, jadi apa lagi sih, pasti pemilih gitu kan. Sebenarnya kita nggak pernah maksudnya memilih pasti ya, tapi mungkin itu bukan standar yang seperti dibayangkan orang-orang itu. Jadi insecure yang muncul itu bisa jadi karena tadi muncul dari luar nih, ditanyain terus sehingga mungkin jadi self reflection nih ke diri dia sendiri. Apakah gue segitu jeleknya sehingga gue tidak pantas untuk menikah di umur sekian yang menurut mereka ideal? Betul. Apakah gue terlalu banyak kekurangannya sehingga gue selalu ditanyakan sama orang-orang karena belum menikah? Apakah gue segitu nggak punya potensinya kah sehingga orang-orang fokus ke hal-hal tersebut dibandingkan kelebihan gue yang lain gitu? Nah insecure itu muncul dari situ. Simpel sebenarnya, orang cuma nanya kapan nikah gitu, tapi yang nanya banyak, yang nanya menyudutkan.
sehingga mungkin orang itu nggak sadar, orang itu cuma cuma nanya doang, emang salah ya, Iya, tapi dampaknya besar ke betul. ke individu gitu ya, karena mungkin bisa jadi dia merasa tidak Terbebani, bersyukur, bener terbebani. juga. Jadi emang gue segitu jeleknya ya, akhirnya orang itu kan menjadi depresi, mungkin menjadi cemas, depresi, atau mungkin sampai ada pikiran apa gue sebenarnya lebih baik nggak ada aja di dunia ini, sehingga orang tuh nggak bertanya lagi kayak gitu. Oh gitu ya. Makanya parah juga ya. Jadi mohon buat om, bude, tante, teman-teman jangan tanya terus kapan nikah. Aku nih mbak, kalau ditanya ya kapan nikah, aku jawabnya selalu bercanda sebenarnya. Kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Iya. Nantilah kelar pandemi gitu kan. Iya benar, itu asik sebenarnya. Enak kalau misalnya kita pribadi yang seperti itu Betul. ya, merasa bahwa oh ya udahlah itu pertanyaan yang akan sangat baik juga kalau kita timpalin sama bercanda. Tapi kan nggak semua orang, Nggak semua orang seperti pribadinya kayak itu. gitu ya. Ada orang yang tipikalnya tuh dipikirin gitu ya kalau ditanya gitu. Aduh, si dia nanya lagi, aduh jadi ke bawah ya kan segala Iya, macam jadi iya. dipikirin terus. Mending kalau dipikirin aja, tapi kalau misalnya udah sampai ke level yang tadi tuh merasa bahwa oh I'm not good enough gitu, aku nggak segitu baiknya, aku nggak segitu pantasnya, itu akan sangat lebih rentan lagi ke kondisi-kondisi yang patologis, cemas, depresi dan lain-lain, bahkan mungkin sampai mengakhiri hidup ya, jangan sampai sih. Tapi Betul. mungkin akan sangat mungkin ke situ. Sangat mungkin tuh teman-teman. Jadi dengan satu kata kapan nikah sampai Iya. aduh, depresi gitu. Iya benar, karena kapan nikah, kapan punya anak itu kan satu hal yang di luar kendalinya Keluar dia. kendali kan? kita gitu kan. Karena emang banyak juga mbak orang-orang yang maksudnya yang sudah mungkin udah nikah nih, belum dikasih ngomongan segala macam, kan ditanyain kok belum ngisi gitu. Padahal benar sih, maksudnya cuma nanya kok belum ngisi gitu, kapan punya ngomongan gitu. Padahal dia nggak tahu kita udah Ya, usaha segala struggle-nya tuh macam, kayak strateginya apa. kayak gimana. Dan banyak juga orang-orang jadi merasa depresi dengan hal kayak gitu loh mbak. Sebenarnya kayak gitu ya. Itu tadi ya mungkin standar sosial kita yang membentuk kriteria ideal itu seperti itu ya, bahwa cantik itu harus seperti ini, bahwa kehidupan dewasa tuh harus stabil, secara finansial oke, punya pasangan yang baik, kemudian menikah, punya anak dan lain-lain, sehingga orang tuh bertanya ketika kita tidak sesuai dengan standar seperti itu, oh ada sesuatu nih, berarti boleh dong nanya gitu. Oh gitu. Berarti ini kalau yang aku tangkap ya mbak ya, berarti dengan ekspektasi orang lain kita nggak sesuai dengan ekspektasi bayangan yang kebanyakan orang. Jadi mungkin ada kesalahan atau standar ganda Beda. atau gimana kayak gitu kan, standar yang beda. Jadi berekspektasinya juga nggak bisa gimana kan kayak gitu kan, karena di luar kendali. Betul, jadi ya mungkin yang bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa, sadari bahwa yuk jauhi aja standar-standar yang tadi disampaikan, bahwa setiap orang itu namanya manusia tuh sudah sunatullahnya Allah ciptakan berbeda-beda, bahkan kesidik jari kita pun nggak ada satupun di dunia ini yang sama kan. Betul. Begitupun perjalanan hidup kita gitu, ada mungkin orang yang dikasih rezekinya nikah duluan, nikah lebih di umur-umur 20-an, di umur cepat muda, gitu ya. atau mungkin ada orang yang rezekinya di karir dulu, dan itu semuanya baik-baik aja gitu. Jadi nikah dulu kek, mau sekolah dulu kek, semuanya tuh jalan perjalanannya beda-beda dan sangat baik-baik aja juga gitu. Dan itu pilihan kita masing-masing Pilihan, teman. pilihan, Jadi pilihan. orang lain itu nggak berhak menentukan lu harus nikah umur segini segala macam, dan itu pilihan kita masing-masing dan kita harus menghormati pilihan kita sendiri gitu kan. Kayak gitu teman-teman semua. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A. Jadi mbak tadi aku udah nanya-nanya nih di Instagram storyku. Jadi kalau teman-teman nanti mau nanya topik-topik hal-hal apapun yang mau ini, komen aja di YouTube sini atau di Instagram gua @dibimsalabim. Instagram mbak. Oh, Instagramku @kaistar, ada R-nya, _. Oke, langsung aja di follow nanti. Jadi kan tadi di Instagramku juga aku udah tanya-tanya, maksudnya buka open box question gitu. Ada yang mau tanya tentang insecure kah? Kayak gitu. Jadi ini ada pertanyaan, tapi ini namanya kita tutup ya mbak ya. Jadi karena kan ini mungkin kepribadian atau Iya, mungkin orang ini cenderung privacy nanya. orang gitu ya. Jadi ini nih, jadi ada yang pertanyaan nih mbak. Misalkan kita lagi merasa insecure, hal apa sih yang paling bagus untuk kita lakukan saat itu? Oke. Silakan mbak. Kalau misalnya kita lagi insecure itu lagi parah gitu ya, lagi ngerasa aduh kok gue segini amat ya gitu. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah pertama hindari dulu sosial media, karena biar bagaimanapun sosial media ini tadi kita bilang di awal ya, kalau sosial media ini punya reframing bahwa standar-standar ideal tuh seperti yang tergambarkan di Instagram. Maka kalau misalnya lagi insecure parah gitu ya, coba yuk stop dulu, hindari dulu bersosial media.
Kemudian stay connect dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Siapa tahu sebenarnya kita tuh kalau dengan cerita ke orang tua, cerita ke teman, mungkin bisa membantu kita merasa lebih didengarkan, diakui keberadaannya gitu. Jadi stay connect sama orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian setelah 2 level tadi itu lanjut lagi ke yang berikutnya. Coba yuk kita mulai lagi refleksikan diri kembali, ambil jeda sendiri dulu. Kemudian lihatlah ke dalam diri sendiri, hal-hal apa sih yang baik yang muncul di diri kita yang mungkin tidak kita sadari. Betul. Karena saking kita insecure-nya, saking kita pengen banget berkompetisi dengan hal-hal yang sesuai standar tadi, kita lupa nih ternyata kita juga punya kelebihan. Nah, coba mungkin diambil di kertas aja, di list gitu, kelebihan dirinya seperti apa. Buatlah 1 sampai dengan 10, karena biasanya 10 aja tuh susah Sulit ya. banget, betul, Iya. ya. Itu sih paling kalau lagi ada. Oke, tuh sudah dijawab pertanyaannya. Tapi kalau misalnya udah sampai parah banget nih Mbak, gimana? Misalnya sampai udah nggak pengen makan, atau misalnya tadi tuh gara-gara punya citra diri yang merasa idealnya itu harus kurus, akhirnya kalau makan tuh sampai dimuntah-muntahin ya. Betul. Datanglah ke profesional ya, Ya. ke psikolog boleh, ke psikiater boleh. Boleh nih sekalian, Mbak. Kalau kalian mau konsultasi tentang dunia psikologi ya, Mbak, maksudnya tentang itu, tentang insecure segala macam. Apa kalian menutup diri, pengennya cerita sama orang yang profesional biar dikasih advice yang bagus kayak gitu, bisa aja langsung ke kemana Mbak? Oke, aku Senin sampai Jumat itu praktek di rumah sakit umum daerah Jagakarsa, di daerah Jagakarsa. Iya, Rumah Kaki di Jalan Oh, Kaki Kak. 1. Jadi kalian bisa langsung kesini aja, bisa ngobrol langsung, bisa cerita-cerita apa sih Iya. keluhan kalian seperti Iya, itu ya. benar-benar. Kalau Karena- udah sampai parah banget kayak gitu. Karena biasanya tuh datang ke psikolog tuh kadang-kadang orang Malu. agak malu gitu ya. Agak malu. Bermasalah segitu bermasalahnya sampai datang ke psikolog. Padahal enggak. Mungkin kami bisa bantu memetakan nih kira-kira yang tadi tuh mengenali diri sendiri, 10 kelebihan diri sendiri. Kalau misalnya dirasa sulit untuk ditemukan sendiri, mungkin si psikolognya bisa nih membantu memetakan kelebihannya apa. Sesimpel itu sebenarnya. Betul sekali itu teman-teman. Jadi kalau yang udah kayak gitu langsung aja buat konsultasi ke psikolog ya. Apalagi ke Mbak Kalista, aduh mantep banget. Oke, next pertanyaan nih Mbak. Yuk. Dari Tit, namanya kita sensor ya. Kalau overthinking itu bisa menyebabkan insecure nggak sih? Oh sama. Oh. Gimana, Mbak? Overthinking ya. Overthinking, khawatir yang berlebihan. Bener. Sebenarnya kalau misalnya thinking sendiri itu kan sebenarnya baik ya. Proses Betul. berpikir itu sangat perlu, apalagi manusia itu salah satu komponen dasarnya justru berpikir gitu ya. Tapi menjadi tidak baik kalau semuanya serba berlebihan. Over itu kan tidak baik. Kemudian secure juga baik, akhirnya menjadi tidak baik kalau misalnya sudah berlebihan gitu. Makanya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Bener ya. sekali. Bener kayak kata Bang Haji Roma Irama. Kayak nyanyi dulu, akan gendang gitu. Yang sedang-sedang saja gitu. Jadi segala sesuatu nggak boleh berlebihan sih sebenarnya. Benar. Jadi Justru salah satu cikal bakal dari insecurity itu mungkin overthinking itu sendiri. Overthinking, Oh, kayak gitu ya. Sebenarnya sesuatu yang biasa aja, tapi karena dia menanggapinya secara berlebihan, akhirnya muncullah insecurity. gitu. Tuh buat yang nanya tuh. Oke, next pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi nih Mbak, langsung. Ini ada pertanyaan dari Tit gitu ya. Ini katanya kalau sifat perfeksionis itu sebenarnya bisa bikin insecure atau enggak sih? Perfeksionis, jadi merasa segala sesuatunya harus perfeksionis banget kayak gitu. Nah itu bisa nggak sih Mbak? Nah, perfeksionis itu bisa nggak sih bikin insecure? Oh sangat bisa gitu, karena yang namanya perfeksionis itu kan berarti dia punya standar sendiri ya, punya standar. Oh kalau yang bagus itu harus yang seperti ini gitu, dimana banyak faktor atau banyak hal-hal yang di luar kendalinya dia. Dan orang-orang perfeksionis ini cenderung akan memiliki masalah dengan itu. Dia akan memaksakan standarnya dia untuk fix in dengan kondisi yang di luar eksternalnya dia, sedangkan dia sendiri aja nggak bisa mengontrol orang lain gitu. Betul. Maka orang-orang perfeksionis ini akan sangat rentan terhadap kecemasan, terhadap insecurity dan lain-lain gitu. Jadi kan orang perfeksionis itu orang-orang yang benar-benar well plan ya, A to Z-nya tuh sudah Betul teratur banget. gitu ya. Terus punya target-target yang harus dipenuhi, di mana nggak semua orang bisa diajak lari gitu. Ada orang yang tipikalnya santai-santai gitu. Sedangkan mengontrol orang lain tuh di luar kendalinya dia. Maka kalau misalnya itu tidak matching gitu, nggak sesuai sama standarnya dia, ya udah muncullah itu kecemasan, insecurity dan lain-lain. Oke, terima kasih jawabannya mantap banget ya kan. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup Q&A ya. Buat nanti di next konten selanjutnya kalian bisa tanya-tanya di Instagram gua atau di YouTube di bawah sini mau tema tentang apa kita dialognya kayak gitu.
Oke, sebelum gua mengakhiri buka suara kali ini, Mbak Kalista bakal ngasih tips dan trik gimana sih caranya mengurangi insecure. Oke, silakan Mbak Kalista. Oke. Ini sapaannya apa sih buat pendengarnya? Apa? Sapaan buat pendengarnya Nggak apa? ada, belum bikin. Guys atau Oh, apa? guys, atau, oh. atau teman-teman atau apa gitu? Nggak, oh teman-teman. Bebas di sini mah apa aja Mbak. Kan biasanya suka ada sapaan gitu kan. Iya benar, kita belum bikin Mbak. Besok mau bikin fanbase lah. Jadi yang namanya insecure itu bisa terjadi sama siapa aja, mau itu anak-anak, mau itu remaja, mau itu dewasa gitu, dan itu sangat akan mungkin muncul di kondisi seperti apa ya, ketika kita merasa tidak cukup dengan hal-hal yang sebenarnya ada di diri kita. Maka tips yang paling jitu gitu ya, yang latihannya pasti akan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama dan diulang-ulang adalah yuk kita sama-sama belajar mencintai diri sendiri, melihat kelebihan diri sendiri yang bisa jadi tertutupi oleh perasaan insecure itu tadi. Jadi lepaskan standar-standar yang tadi, misalnya cantik itu harus apa, ya, usia segini tuh harus gimana. Nah, setiap orang tuh punya perjalanannya masing-masing, maka disyukuri dan dinikmati perjalanan, bahwa namanya manusia itu akan terus bertumbuh gitu. Jadi dinikmati aja perjalanannya. Mau karir dulu, mau sekolah dulu, dinikmati perjalanannya. Mau belum punya rumah, udah menikah, ya dinikmatilah perjalanan untuk bertumbuhnya. Gitu sih. Betul banget. Oke deh, terima kasih tips dan triknya Mbak Kalista. Kalau dari gua teman-teman semua, ini ada satu kata-kata yang bagus banget Mbak menurut aku ya. Apa tuh? Jadi sebenarnya itu dari insecure ini kita cuma perlu ada 3 Mbak. Apa tuh? Yang pertama itu kenali diri lo. Hmm. Nah itu yang paling penting banget, kenali diri lo. Terus yang kedua itu berdamai dengan kekurangan lo. Gitu. Jadi kita gimana sih harus berdamai dengan kekurangan diri kita itu. Dan yang ketiga itu adalah improve kelebihan lo. Betul banget. Jadi itu dia 3 kalimat yang motivasi diri buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian dialog kita kali ini. Yeay. Terima kasih Mbak Rizka atas kesempatan dan waktunya dan ilmunya buat teman-teman semua nih yang udah nge-share pengalaman ya, segala macam ilmunya. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Kalista. Kayak gitu, kalau kalian suka video ini, kalian share ke teman-teman kalian yang sedang merasakan insecure atau sedang yang merasa jati diri, mencari jati diri atau nggak percayaan. Ini penting banget sih. Kalian bisa share ke teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dari video kali ini, dapat pembelajaran buat kedepannya. Cukup sekian video konten Buka Suara kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you next Buka Suara. Yeay. Thank you.